Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Belajar Sains. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang listrik statis bagian pertama. Pada materi listrik statis atau bab listrik statis itu ada beberapa submateri. Yang pertama mengenai konsep dasar. Ada gaya listrik, ada potensial listrik, medan listrik, kelistrikan pada sistem syaraf dan jantung manusia, dan terakhir kelistrikan pada hewan. Pada video ini saya akan membatasi hanya kepada konsep dasar dari listrik statis. Oke, di alam banyak sekali gejala-gejala yang berkaitan dengan listrik statis. Contohnya, gambar apa ini? Maaf, gejala apa ini? Ya, ini adalah petir. Petir ya, petir adalah salah satu gejala yang disebabkan listrik statis. Lalu ada anak yang memegang generator pantograf, maka rambutnya akan berdiri. Nah, kenapa bisa berdiri? Nah, ini karena adanya muatan dari listrik statis. Lalu ada contoh yang lain. Misalkan orang yang menggosok-gosokkan balon ke rambutnya secara otomatis akan terangkat atau terbawa oleh balon. Nah, ini juga disebabkan oleh listrik statis. Nah, jadi dari beberapa kejadian tadi dapat kita definisikan bahwa gejala listrik statis adalah gejala-gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan elektron pada benda. Yang kedua, kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir dan dapat menimbulkan gejala-gejala kelistrikan. Jelas ya, jadi definisinya adalah dua poin ini. Nah, dari dua poin ini dapat kita simpulkan bahwa yang menyebabkan gejala-gejala tadi itu karena adanya, ya betul, muatan listrik. Nah, muatan listrik ya. Jadi inilah yang menyebabkan gejala-gejala unik tadi karena ada apanya? Karena ada listriknya. Ya. Nah, untuk lebih memahami konsep dari muatan listrik, kita akan awali dengan konsep dari atom. Nah, di gambar di pojok kiri kalian, ini adalah ilustrasi dari sebuah atom, di mana atom ini adalah unit terkecil penyusun dari materi, baik materi hidup maupun tak hidup ya, itu atom. Nah, atom itu memiliki bagian-bagian atau struktur. Yang pertama adalah neutron, ya. Neutron itu muatan yang netral, yang tidak memiliki muatan positif maupun negatif. Dia netral. Yang kedua, muatan positif atau proton. Nah, neutron dan proton itu dia membentuk inti atom. Ya. Inti atom itu ada di tengah sini ya, sebagai pusat dari atom. Lalu ada juga elektron. Nah, si elektron ini yang disimbolkan dengan tanda minus ya. Dia berada di kulit terluar dan dapat berpindah. Itu ya. Jadi unsur atom itu ada 3 ya. Partikel ini namanya partikel ya. Ada partikel elektron, ada partikel neutron, dan juga proton. Dan biasanya si atom itu dia bermuatan netral. Dikatakan netral ketika jumlah proton dan elektronnya sama. Ya. Jadi semua atom itu biasanya dia sifatnya netral. Ya. Ketika jumlah proton dan elektronnya yang sama. Tapi suatu ketika ya, misalkan ini suatu atom atau benda ya. Benda dikatakan netral ketika jumlah proton dan elektronnya dia sama. Tapi benda ini dia dapat kehilangan elektron ataupun dapat menerima elektron.
Ya, kenapa demikian? Karena yang tadi kita lihat bahwa elektron itu adalah bentuk yang tidak stabil dari sebuah atom. Dia adanya di kulit yang mengorbit sehingga dia gampang berpindah. Ya, seperti itu. Nah, misalkan kasusnya benda ini netral ya. Ketika misalkan kita perlakukan sesuatu, misalkan digosok. Nah, si benda ini dia misalkan kehilangan elektron. Ya, ini kehilangan elektron sehingga jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan dengan elektron. Lalu ada benda yang lain, dia menerima elektron sehingga jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan proton. Nah, benda yang demikian, yang tadi kehilangan elektron, dia akan bermuatan positif. Sedangkan benda yang menerima elektron, maka dia akan bermuatan negatif. Kenapa positif? Kenapa negatif? Ini berkaitan dengan jumlah partikel proton dan elektron. Yang tadi saya bilang, kalau misalkan jumlah proton dan elektronnya dia sama, maka dia sifatnya adalah netral. Tapi jika jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan elektron, dia akan bermuatan positif. Dan sebaliknya, jika benda bermuatan negatif adalah benda yang memiliki jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan dengan proton. Nah, dari kedua benda ini, dari kedua jenis ini ada muatan positif dan negatif, dia akan membentuk sebuah interaksi. Nah, adapun jenis-jenisnya, nih saya akan jelaskan ya. Misalkan begini, benda yang memiliki muatan negatif, ya, ketemu dengan benda yang memiliki muatan negatif, maka jenis interaksinya dia akan tolak menolak, ya. Akan tolak menolak. Kenapa demikian? Ya sudah hukum alamnya seperti itu. Begitupun juga hal yang sama ya, misalkan benda itu dia memiliki muatan positif ketemu dengan muatan positif. Nah, maka dia pun juga akan terjadi namanya gaya tolak menolak ya. Gitu ya. Tapi beda halnya ketika misalkan benda itu bermuatan positif ketemu dengan benda bermuatan negatif. Nah, maka gaya yang ditimbulkan adalah gaya tarik-menarik. Ini kalau kamu masih bingung, kamu bisa mempraktekannya dengan percobaan magnet. Misalkan begini, kamu punya dua magnet, ya. Kan di magnet itu ada kutub selatan, kutub utara, ya. Nah, misalkan begini, dua magnet itu kamu dekatkan antara kutub selatan dan kutub selatan, maka akan terjadi apa? Gaya tolak menolak. Si magnet itu tidak akan bisa disatukan, dia akan ada gaya yang mendorong untuk tidak bersatu. Begitupun juga dengan sebaliknya, misalkan kutub utara dengan kutub utara kita satukan, maka akan adanya tolak menolak. Ya, tapi berbeda halnya jika kita dekatkan antara kutub selatan dan kutub utara. Terjadi adalah dia akan tarik menarik. Nah, gaya-gaya itu disebut sebagai gaya listrik, ya, yang akan kita bahas nanti di video berikutnya. Satuan dari gaya itu Newton, ya. Nah, lalu tadi kan kita sudah tahu ya bahwa yang menyebabkan adanya gejala-gejala kelistrikan itu, gejala-gejala dari kelistrikan statis adalah adanya elektron. Betul nggak? Nah, sekarang kira-kira bagaimana cara agar si elektron itu bisa berpindah? Nah, ada 3 cara. Yang pertama dengan cara menggosok. Ya, ada benda, kamu gosok-gosokkan, maka benda yang itu akan memiliki muatan. Lalu ada lagi dengan cara induksi. Induksi itu adalah dengan cara mendekatkan benda yang bermuatan ke benda yang netral, sehingga terjadi pemisahan muatan. Lalu ada juga dengan konduksi. Konduksi itu adalah menempelkan benda yang bermuatan ke benda yang ingin diberi muatan. Syaratnya kedua benda itu harus bersifat konduktor. Apa itu konduktor? Itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas atau listrik.
biasanya dari jenis logam, ya, gitu. Nah, sekarang dengan cara menggosok, ya, ini adalah contoh perpindahan elektron ya dari benda satu ke benda yang lain. Misalkan ini ada rambut ya, rambut siapa ini? Ya, ini rambut orang mungkin ya. Nah, ini rambut dia memiliki muatan netral, ya. Penggaris pun juga netral bukan? Netral tidak? Pasti netral ya. Semua benda itu pasti netral. Nah, misalkan antara kedua benda ini kita gosokkan. Nah, penggaris kita gosokkan ke rambut. Akan terjadi perpindahan muatan. Ya. Tapi pertanyaannya itu dari mana ke mana muatannya? Apakah dari penggaris ke rambut atau dari rambut ke penggaris? Bingung kan? Bingung kan? Nah, tidak usah bingung. Nah, para ahli sudah membuat namanya tabel tribolistrik, rangkaian tribolistrik. Di sini memudahkan kita untuk tahu arah dari perpindahan elektron dari mana ke mana. Ya. Nah, nomor 1 itu nomor yang paling kecil, dia yang paling suka memberikan elektron. Semakin besar nomornya, semakin mudah memberikan elektron. Ternyata yang paling mudah itu adalah kulit kita dalam memberikan elektron ya. Ada kaca, ada rambut manusia, ada wool, rambut kucing, sultan dan sebagainya. Yang paling sulit itu adalah bahan dari ebonit dan plastik, teflon, silikon, vinil dan sebagainya. Dan sekarang kita bisa jawab ya. Jadi perpindahannya itu dari mana ke mana? Ya betul ya. Dari rambut ke mana? Ya dari rambut ke penggaris. Apa yang berpindah? Elektronnya. Pindah dia sebagian ke penggaris. Sehingga penggaris itu dia akan memiliki muatan negatif. Karena apa? Karena jumlah elektronnya yang bertambah dari semula. Misalkan tadinya elektronnya ada 2, dia jadi 4. Nah, maka dia akan bermuatan negatif. Ini akan menimbulkan gejala kelistrikan. Sedangkan rambut dia akan bermuatan positif. Kenapa positif? Karena dia kehilangan elektron yang sebagian berpindah ke penggaris. Pengen tahu si penggaris ini memiliki muatan negatif? Ya, dia akan menimbulkan gejala kelistrikan. Gampang caranya. Jadi ketika misalkan penggaris kamu gosok-gosokkan ke rambut, lalu penggaris itu kamu tempelkan ke serpihan kertas yang sudah kamu buat, nanti akan terjadi peristiwa unik. Apa uniknya? Kertas-kertas tadi itu akan menempel ke penggaris, menandakan bahwa penggaris ini memiliki muatan negatif. Yang korelasinya itu adalah ketika dia memiliki muatan negatif, maka dia akan menimbulkan gejala kelistrikan. Paham? Yang sama seperti halnya kayak balon tadi yang digosok-gosokkan ke rambut. Gitu ya. Oke, ada lagi yang contoh yang lain. Ini misalkan adalah kain sutra. Kain sutra kita gosok-gosokkan ke kaca. Nah, kira-kira elektronnya akan berpindah dari mana ke mana? Iya, betul ya. Akan berpindah dari kaca ke kain sutra. Kenapa? Karena urutan kaca itu lebih besar nilainya dibandingkan dengan sutra ya. Semakin besar nilainya, maka akan semakin mudah dalam menyumbangkan elektron. Sehingga yang akan menyebabkan gejala kelistrikan itu adalah kain sutra ya. Sutra, seperti itu ya. Nanti kamu bisa belajar lagi ataupun bisa dilihat lagi dari tabel tadi ya. Seperti itu. Nah, sekarang tadi kan adalah contoh-contoh dari peristiwa menggosok. Sekarang saya akan menjelaskan cara induksi ya. Induksi itu adalah cara untuk membuat benda bermuatan dengan cara didekatkan. Misalkan begini, ini benda 1, benda 2 ya. Benda 1, benda 2. Nah, kita dekatkan ke sini. Yang negatif ini kita dekatkan ke yang netral, maka akan terjadi pemisahan muatan. Betul? Di mana yang negatif ini akan menarik muatan positif. Nah, dia akan terjadi pemisahan muatan. Begitupun sebaliknya, misalkan ada benda bermuatan positif, kita dekatkan ke benda yang netral. Maka, si benda yang netral tadi akan terjadi pemisahan juga. Yang positif tadi, dia akan menarik muatan negatif di benda netral tadi.
Ini dikatakan peristiwa dari induksi ya. Tuh. Nah, contoh aplikasi dari induksi itu adalah dengan alat elektroskop. Alat elektroskop ini alat untuk mengukur ada atau tidak adanya muatan pada suatu benda. Nah, bagian-bagiannya yang pertama ada knob atau kepala, lalu ada batang logamnya, lalu ada daun logamnya. Jadi gini singkat cerita, misalkan suatu benda ini bermuatan negatif, kita dekatkan ke sini, maka yang positifnya dia akan narik ke atas, sedangkan negatifnya akan ke bawah, gitu, menuju ke sini, ya. Nah, sehingga akan menimbulkan lempengan daun ini akan semakin lebar dari bentuk semula, menandakan bahwa benda ini memiliki muatan, ya. Begitupun juga sebaliknya, misalkan ada benda kaca misalkan, kita dekatkan ke kepalanya elektroskop, maka akan terjadi pemisahan muatan. Negatif akan ke atas, ya, akan ke atas karena di sini ada positif. Maka di sini tinggal positif. Ini pun juga akan semakin melebar dari ukuran sebelumnya. Nah, ini adalah contoh dari induksi pada alat elektroskop. Nanti kakak juga akan membuat konten mengenai elektroskop secara khusus ya, biar kamu lebih paham lagi, kalian lebih paham lagi. Oke, yang terakhir adalah dengan cara konduksi. Konduksi ini syaratnya adalah benda yang satu harus menempel pada benda yang memiliki muatan, ya, kontak langsung. Contohnya, nih orang yang mungkin tidak sengaja dia menempelkan tangannya ke sumber listrik, maka dia akan kesetrum, menandakan bahwa tubuh manusia itu sifatnya adalah konduktor, bisa menghantarkan listrik. Nah, di sini ada pembagian jenis-jenis benda ya, berdasarkan dari bisa atau tidak bisanya dalam mengantarkan listrik. Pertama ada konduktor. Ini yang paling baik dalam mengantarkan listrik. Contohnya kayak baja, besi, emas, tembaga, kuningan, air ya. Ini adalah yang gampang untuk mengalirkan listrik. Isolator. Isolator itu adalah pengantar listrik yang buruk atau tidak bisa. Makanya kalau misalkan kabel dilapisi oleh karet, tujuannya apa? Supaya si kabel tadi tidak berkonduksi ke benda yang menempel. Itu kan bahaya ya, kalau misalkan ada kabel terlepas, kamu bisa setrum. Kalau semikonduktor itu agak baik lah ya dibandingkan dengan isolator. Jadi dalam menghantarkan listriknya ya masih bisa, cuman dalam porsi yang tidak yang tidak baik dibandingkan dengan isolator ya. Jadi yang paling baik itu adalah konduktor ya, yang biasa digunakan untuk alat-alat dalam pengantaran listrik. Ya, ini adalah konduksi ya. Contoh nih, yang tadi saya bilang ya, bahwa manusia itu adalah sebagai penghantar listrik yang baik ya. Karena kita 75% itu adalah air. Betul nggak? Ya kan, darah kan, kita kan memiliki darah yang memiliki 3/4 bagian tubuh kita adalah darah. Makanya kita bisa mengantarkan listrik dengan sangat baik. Nah, sebagai bonus, saya akan menjelaskan proses dari terjadinya petir. Yang salah satu contoh gejala alam akibat listrik statis. Ya, nih adalah, saya hapus dulu ya, saya salah nih. Nah, jadi awan itu timbul akibat apa? Akibat dari siklus air atau hidrologi ya. Jadi di lautan sana misalkan sinar matahari menguapkan air laut. Nah, uap-uap itu akan terbawa oleh angin, bawa ke daratan sehingga akan menimbulkan awan. Dan awan-awan ini bisa memiliki ion-ion ya ataupun potensial listrik. Nah, dalam perjalanannya awan-awan itu akan saling bergesekan, ya, sehingga akan terjadi peristiwa ya pelepasan elektron, ya, elektron. Nah, awan yang bisa menimbulkan petir itu adalah awan yang berjenis cumulonimbus ya, yang memiliki potensial ion-ion air yang cukup yang sangat banyak ya. Yang kita bisa lihat awan itu biasanya berwarna hitam
Nah, awan hitam itu menandakan bahwa dia memiliki potensial air yang sangat banyak, ya. Nah, air itu, awan-awan yang mengandung air itu ketika dia saling bergesekan, maka akan terjadi pemindahan elektron. Nah, biasanya awan-awan yang ada di atas dia akan bermuatan positif. Nah, ya. Sedangkan awan-awan yang ada yang di permukaan bumi, dekat dengan permukaan bumi, dia akan bermuatan negatif. Kenapa demikian? Karena dia ini berat. Kenapa berat? Karena biasanya air itu akan menumpuk ke bawah kan, dan siap untuk turun sebagai bintik-bintik air hujan. Nah, inilah biasanya dia bermuatan negatif. Akan sangat banyak sekali muatan negatif di awan bagian bawah. Nah, ketika terjadi pemisahan muatan ini, gap, ya, ada jarak antara yang positif dan negatif, ini akan tidak stabil. Maka perlu distabilkan dengan cara apa? Disumbangkan ke permukaan bumi. Nah, bumi kita itu adalah lahan yang bisa menampung elektron dengan jumlah tidak terhingga. Nah, untuk menetralkan itu, maka awan akan menyumbangkan elektron tadi ke bumi. Dalam bentuk apa? Loncatan listrik yang kita kenal sebagai petir. Ya, jadi petir itu adalah listrik yang melompat-lompat untuk dinetralkan ke bumi. Makanya kan kadang-kadang suka menyambar ke bagian-bagian dari bumi yang tinggi, misalkan kayak pohon, kayak bangunan-bangunan pencakar langit dan sebagainya lah. Tujuannya adalah untuk menetralkan si awan tadi ini supaya dia kembali netral. Ya, seperti itu. Jadi itulah proses dari terjadinya petir, ya. Jadi dia ini adalah salah satu contoh dari fenomena listrik statis. Oke, paham ya? Mudah-mudahan kalian semua paham. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang hukum Coulomb, ya, hukum Coulomb, beserta dengan contoh-contoh soalnya dan juga cara untuk menjawab dari soal-soal tersebut. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak setelah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.